Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woro Willy Iswatin dari unit Bimba Gelam Jaya Bermis. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Konsep filosofi kata bimba itu sendiri adalah cara pandang untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak dini, yang mana memiliki prinsip di mana anak adalah seorang pembelajar. Maka dari itu, anak diberikan kebebasan dalam menjalankan haknya sebagai anak yang memiliki kebebasan untuk bermain sambil belajar dengan cara yang menyenangkan, yang mana orientasinya adalah proses dari minat belajar itu sendiri, bukan pada hasil daripada proses belajar anak. Jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Jadi, kebahagiaan sejati sendiri datangnya ada dalam diri kita pribadi, yang mana ada perasaan damai dan puas pada diri sendiri dari cara pandang dan sikap kita mengenai kehidupan. Hubungan kebahagiaan dengan bimba itu sendiri adalah suatu penerapan di kehidupan masyarakat yang bisa kita terapkan kepada anak-anak generasi penerus bangsa, yang mana nantinya kebahagiaan sejati melalui penerapan membimbakan sehingga anak nantinya dapat menjadi pembelajar yang sejati menerapkan proses di paradigma bimba A, I, U, E, O. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Dari kata beriman, berbuat baik, dan belajar, tiga hal tersebut adalah kunci kebahagiaan, yang mana beriman itu sendiri maksudnya meyakini sifat-sifat Allah. Kita percaya bahwa sifat-sifat Allah yang harus kita imani dalam setiap agama masing-masing. Tentunya kita sebagai manusia tidak bergantung kepada orang lain, tetapi mengandalkan diri sendiri dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur dan juga apa yang kita lakukan tidak akan menjadi beban. Selanjutnya adalah berbuat baik, yang mana harus diniati dengan rasa ikhlas dan pastinya bermanfaat juga untuk kehidupan orang lain. Seperti halnya di Bimba, motivator juga menerapkan dengan cara membimbing minat dan baca anak-anak, yang mana motivator harus berupaya untuk ikhlas dan juga bermanfaat nantinya untuk anak tersebut, terlebih juga untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah belajar, di mana suatu proses kegiatan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga dengan adanya belajar, manusia berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada diri sendiri dan sekitar. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, belajar, dan berbuat baik, dan berikan contoh konkret pada kehidupan sehari-hari? Sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan juga kelebihan, saya pun juga menerapkan dari proses beriman, belajar, dan juga berbuat baik, yang mana penerapan tersebut bisa kita lakukan sehari-hari. Contoh dalam beriman, contohnya ibadah, yang mana menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan ini berlaku untuk semua agama masing-masing yang diyakini. Lalu berusaha menerapkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang yang terdapat dalam Al-Quran sebagai orang Islam. Berusaha menjadi pribadi yang berakhlak baik, yang mana berkata baik, berkata jujur, yang tidak merugikan orang lain. Berusaha memiliki sifat yang baik, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan juga menghormati tamu yang datang ke rumah. Menahan amarah juga termasuk salah satu dari contoh penerapan beriman,
karena kaitannya sangat penting berhubungan dengan spiritual dan juga intelijen atau pikiran dan pendidikan yang manusia jalankan. Adapun contoh penerapan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membantu orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan, bersikap sopan kepada yang lebih tua, baik yang lebih muda dan seumuran, karena dengan berkata yang baik, kita juga akan menimbulkan dampak positif yang baik juga. Lalu menghargai orang lain, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan juga amanah adalah contoh dari perbuatan berbuat baik yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dan untuk contoh penerapan dalam belajar di kehidupan sehari-hari, misalnya belajar sepanjang hayat dengan mengikuti kegiatan belajar yang dapat menumbuhkan logika berpikir agar bisa kedepannya memperluas dari ilmu pengetahuan dan cara berpikir kita agar menjadi lebih bijak untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Belajar bertanggung jawab, belajar bergotong royong, belajar berpikir kritis agar bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dan baik. Juga belajar perhitungan agar bisa manusia menggunakan waktunya dengan baik, mengelola keuangan, mengelola waktu yang lebih efisien, belajar mematuhi aturan yang ada, belajar untuk mengakui kesalahan, belajar untuk menerima masukan, belajar untuk memaafkan, dan masih banyak contoh penerapan belajar yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Apa saja 7 tahapan belajar dan apa hubungannya di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar Bimba yaitu yang pertama adalah tahu, yaitu hanya sekedar tahu atau pernah mendengar seperti kata Bimba. Yang kedua adalah paham, yaitu jika sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal, misalnya memahami kata Bimba dan metode yang ada dalam Bimba A, I, U, E, O. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan, di mana apa yang sudah dipahami tentang Bimba bisa diterapkan kepada diri sendiri terlebih dahulu, yaitu pentingnya belajar bagi orang dewasa dan pentingnya menumbuhkan minat baca pada anak usia dini. Yang keempat yaitu menganalisa apakah sudah sesuai antara ilmu Bimba dengan apa yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, sintesa, yaitu penggabungan dari apa yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu Bimba, sehingga timbul niat untuk berbuat baik kepada orang banyak dan sekitar. Yang keenam, evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode juga sebagainya dengan standar Bimba yang semestinya. Namun jika belum sesuai, kita harus mempelajari lebih dalam tentang metode dalam Bimba A, I, U, E, O. Dan yang ketujuh adalah sosialisasi, yaitu pentingnya memahami dan meyakini Bimba, baik teori juga penerapannya, agar bisa mensosialisasikan kepada lingkungan terdekat juga masyarakat luas. Jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma sendiri adalah suatu landasan dari cara berpikir dan konsep dasar dari sudut cara pandang untuk menyikapi suatu hal. Atau dalam bahasa Bimba adalah proses untuk membimbakan anak usia dini terhadap minat belajar yang menjadi landasan suatu berpikir dalam mendidik anak, yang tentunya dengan cara yang menyenangkan atau fun learning. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Dan berikan contohnya sebagai motivator setelah mengikuti beberapa training dan juga pembelajaran dari ilmu yang Bimba berikan, juga berproses menerapkan paradigma Bimba, diterapkan sebagai motivator seperti tidak memaksa anak dalam belajar, metode belajar di Bimba menyenangkan atau fun learning. Kemudian, melakukan proses belajar atau membimbakan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, memberikan bimbingan dan juga variasi dalam membimbakan agar anak
lebih rajin dan giat dalam minat belajar di Bimba A, I, U, E, O, dan pada saat memberikan materi dalam suasana bermain sehingga belajar lebih menyenangkan atau fun learning, berdialog dengan bahasa Bimba, dan juga dengan menggunakan sarana lagu agar belajar jauh lebih menyenangkan. Jelaskan perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Jadi, membimbakan sendiri adalah mempunyai tujuan untuk membimbing minat baca dan belajar anak, sedangkan mengajarkan membaca adalah tujuannya hanya untuk mengajarkan anak tersebut membaca. Jadi, kalau membimbakan lebih kepada proses, sedangkan mengajarkan membaca lebih ke hasil yang diinginkan. Membimbakan sendiri mengedepankan unsur bermain sambil belajar yang menyenangkan, sedangkan mengajarkan membaca lebih kepada ingin anak tersebut hasilnya bisa membaca tanpa kita mengetahui apakah anak tersebut senang atau tidak. Membimbakan sendiri lebih kepada pendekatan individual system, mengajarkan membaca bukan individual system, melainkan dalam suatu ruangan lebih kepada banyak anak, sehingga tidak memungkinkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan anak masing-masing tersebut. Karena jika membimbakan sendiri, prosesnya adalah menyenangkan atau fun learning, sehingga menjalankan prosesnya anak tersebut akan menjadi minat dalam belajar dan keinginan untuk menyukai adanya belajar itu sendiri. Sedangkan untuk orientasi mengajarkan membaca adalah lebih kepada kemampuan atau hasilnya, sehingga anak tersebut seolah wajib bisa membaca walaupun mungkin pada proses belajarnya tidak menyenangkan. Demikian jawaban dari tugas video 1 program kebimbaan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.